Minta maaf Bunda ya, kita ngobrol-ngobrol. Sebetulnya yang saya sampaikan pengalaman saya, ya, nasihat-nasihat terbaik yang mudah-mudahan bermanfaat, yang ringan-ringan saja. Ini kesimpulannya apa? Kita harus jadi orang baik. Ya, kita harus jadi orang baik dalam pandangan Allah. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sholatnya khusyuk wal khudu. Laki-laki berjamaah di tempat azan dikumandangkan, wanita di awal waktu. Boleh di masjid, tapi lebih baik di rumah. Yang keempat, ciri-ciri orang baik, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tidak bertambah ilmunya. Yang kelima, orang baik dalam pandangan Allah, lisannya basah dengan zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan orang baik dia tawadu. Ibu tahu tawadu? Hatinya rendah, tak ada sedikit pun kesombongan di hatinya. Dia menganggap semua orang lebih baik dari dia. Orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Orang tua ini lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Anak-anak muda lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Tolong ucapkan kalimat ini setiap hari. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Ada beberapa orang yang nggak mau mengalah, ada. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Tapi nggak apa-apa lah ya. Saya salah itu tak betul ya. Kemudian ikhlas, orang ikhlas dipuji tersenang hati, dibuli tersakit hati. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandangan Allah, fikirnya dakwah. Dia berpikir senantiasa bagaimana agama ini tersebar ke seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, insyaallah calon ratu bidadari di surga. Bapak-bapak calon raja-raja di surga. Baru calon ya. Ya calon. Ada itu calon presiden. Belum tentu jadi presiden kan? Nah, dia tetap buat perjuangan.
Nah, meskipun kita telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man abah, kecuali yang tidak mau. Di sini ada nggak yang nggak mau masuk surga? Coba angkat tangan. Cita-citanya masuk neraka ada siapa? Karena ada orang cita-cita masuk neraka, Bu, ada. Gak usah sebut nama orang. Kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau, kecuali yang enggan. Lalu heran sahabat bertanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa mentaatiku akan masuk surga, wa man asani faqad ab, siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Semoga kita semua termasuk kepada hamba-hamba yang taat. Amin. Dan untuk mentaati Allah, Bunda, dengar baik-baik nih. Ayo, di luar jangan ngobrol. Untuk mentaati Allah tidak diperlukan kecantikan. Untuk mentaati Allah tidak diperlukan pangkat dan jabatan, tidak diperlukan ketampanan, tidak diperlukan harta benda. Untuk bisa mentaati Allah tidak diperlukan popularitas. Bahkan untuk mentaati Allah tidak diperlukan kesehatan. Ibu-ibu sering lihat orang sakit pergi haji. Ada bapak-bapak tak mampu dia berjalan, naik kursi roda dia ke masjid sholat, sakit. Tapi dia mampu mentaati Allah. Kenapa? Karena dia punya iman. Nah, jadi apa yang diperlukan untuk mentaati Allah? Iman. Nah, ini yang mau kita bahas di pagi ini. Saya punya acara di Trans 7 namanya dulu Ngopi, setiap subuh hari Ahad, ngobrol perkara iman. Lalu satu orang bertanya, wartawan, kenapa bikin ngopi? Kenapa imannya harus diobrolkan? Karena iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Iman itu, Bunda, lebih penting dari sholat. Ya, ibu-ibu yang di luar jangan ada yang ngobrol dong, sayang. Ibu-ibuku, ayo fokus ke sini semua. Ya. Nah, tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Ya. Orang sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dia bangun masjid, tapi imannya rusak, seluruh amalnya rusak. Ya. Orang kalau beramal bukan karena Allah, sebesar apapun amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, beliau fokus usaha atas iman. Nabi tak suruh sholat di awal-awal dakwahnya. Sholat itu turun setelah 10 tahun kenabian, dijemput ketika Isra Mi'raj. Haji itu syariatnya datang di tahun terakhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamar itu diharamkan di Madinah. Jadi pertama-tama dakwah itu Nabi hanya bicara la ilaha illallah. Nabi tak bicara ini halal, ini haram, ini gak boleh, gak ada. Ya. Awal-awal dakwah Nabi tidak wajib hijab. Hijab itu turun ayatnya beriringan juga beberapa tahun setelah dakwah. Kapan perintah hijab itu turun? Ketika sahabiah sudah masuk iman di hatinya. Mereka bersembunyi ketika ayat itu turun. Ketika iman mereka telah sempurna, turun ayat yang mengharamkan khamar. Banjir Madinah oleh khamar. Semua yang lagi minum melemparkan minumannya. Yang punya stok minuman khamar ditumpahkan semua, sehingga got-got, sungai-sungai di sana penuh dengan khamar. Hari ini banyak umat diperintah sholat, tak mampu sholat. Ya, masjidnya sepi, Bunda. Ibu-ibu, masya Allah nih, karena ada pengajian ramai kan. Tapi kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sepi. Ramai Jumatan, penuh tuh kalau Jumatan. Di sini ada Jumatan nggak? Nggak muat nih masjid. Hah? Penuh. Kemana itu bapak-bapak ketika subuh?
Alhamdulillah. Sholat di rumah, masih sholat, alhamdulillah. Tapi sebagian besar nggak sholat. Ya. Orang kalau udah biasa ninggalin sholat itu, bagi dia ninggalin sholat biasa aja, terbiasa, habit. Itu bahaya Bunda. Orang kalau sakit nggak ngerasa sakit, itu berarti sakitnya sudah parah. Mestinya orang terlambat sholat, orang nggak sholat itu gelisah dia. Ya. Ada orang nggak sholat, dia maksiat tapi dia tenang aja. Habis maksiat dia bilang alhamdulillah. Habis maksiat alhamdulillah. Iya, dia nggak merasa bersalah lagi. Nah makanya kenapa ini masalahnya apa? Iman rusak. Bahkan Nabi katakan nih, buat kami laki-laki, dua waktu sholat yang sangat berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Ibu kalau punya suami, punya anak laki-laki, punya adik, abang, punya bapak, sholat subuh dan isyanya di rumah, minta maaf, kemungkinan besar mereka adalah orang munafik. Ibu hidup bersama orang munafik. Siapa orang munafik itu? Lisannya mengaku Islam, hatinya enggak. Bahaya itu Bunda. Yang ngomong bukan saya loh, Rasulullah yang katakan, dua waktu sholat subuh dan isya berjamaah di masjid sangat berat bagi orang munafik. Nah, maka ibu-ibu pulang dari majelis ini, target ibu bagaimana suami ibu sholat subuh di masjid. Percikkan air ke wajahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah, kasih sayang Allah buat seorang wanita yang memercikkan air ke wajah suaminya, membangunkan suaminya sholat malam, sholat subuh lah minimal ya. Nah, ini bapak-bapak nih, kita nih nggak boleh sholat di rumah. Kalau ibu-ibu boleh sholat di rumah, bahkan lebih besar pahala ibu-ibu sholat di rumah ketimbang di masjid. Ya, capek megang tuh Pak. Taruh aja Pak. Ini kameramen kita nih megang dari tadi, masya Allah luar biasa. Kalah kameramen TV One. Standby aja Pak, kasihan Pak. Saya ceramah lama nih soalnya Pak. Nah taruh aja. Masya Allah, masya Allah. Nah, standby ya, standby ya. Paham nggak Bunda? Apa perkara yang paling penting? Kurang keras suaranya, apa perkara apa? Iman. Kalau ada orang tanya sama Bunda, apa itu iman Bunda? Mama, apa itu iman? Jawabnya gimana? Perkara yang paling penting. Pintar jawabnya. Apa itu iman Bunda? Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ya, alhamdulillah. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangin oleh malaikat Jibril alaihissalam, lalu beliau merapatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Lalu malaikat Jibril yang waktu itu menjelma menjadi seorang laki-laki tua, berbisik ke depan Nabi dan apa itu iman, apa itu ihsan. Ya. Nabi katakan Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Iman itu apa? Yang pertama, percaya kepada Allah. Ibu-ibu percaya nggak Allah itu ada? Percaya nggak Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui? Kalau percaya, pasti akan datang sifat takwa di hati kita. Kalau kita percaya, pasti akan datang sifat takwa di dalam hati kita. Ya, pasti ibu-ibu nggak akan mau bermaksiat meskipun nggak ada orang lihat. Kenapa? Allah lihat. Ya. Hari ini kenapa orang bermaksiat ketika sendirian? Kenapa? Karena dia nggak percaya Allah lihat, dia nggak yakin Allah itu melihat. Ibu yakin nggak Allah yang menciptakan? Allah yang memelihara seluruh ciptaannya? Yakin nggak Allah yang memberi rezeki? Kalau betul-betul yakin, pasti ibu akan tawakal kepada Allah, tidak mungkin meminta berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi kalau sifat ini ada, yakin Allah maha menciptakan, memelihara, memberi rezeki, maka datang sifat tawakal di hati kita. Tidak akan mati satu orang manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Ya. Tidak usah terburu-buru Bunda. Kalau belum waktunya kaya, jangan buru-buru. Hari ini orang pengen kaya buru-buru, tipu orang.
Dia korupsi, buru-buru kaya. Padahal kalau dia nggak korupsi pun, dia akan kaya juga, tapi dengan cara yang halal. Kalau bukan itu rezeki dia yang dia curi, Bunda. Orang mencuri itu yang dicuri sebetulnya rezekinya dia. Tapi karena dia tidak sabar, dia dapatkan dengan cara yang haram. Kalau sabar dikit aja, nanti Allah hantar dengan cara yang halal. Kalau bukan rezeki dia, ketahuan, masuk KPK, tahan. Betul nggak? Maka ibu-ibu sekalian, duduk kita di majelis ta'limnya untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita. Mudah-mudahan sepulang dari majelis ini meningkat iman, kemudian meningkat amal. Datang sifat takwa, dapat sifat tawakal kepada Allah. Diajak maksiat sama orang nggak mau, Allah lihat. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk umatku orang yang suka menipu. Ibu-ibu rata-rata suka berdagang kan, rata-rata saya berdagang. Ibu-ibu ini suka jualan. Nah, orang beriman tuh hadirin sekalian, kalau dia berdagang, dia pikirkan bukan untung rugi, tapi yang dia pikirkan adalah surga dan neraka. Ya. Jual beli itu bukan masalah untung rugi, tapi masalah surga dan neraka. Ya, adik, kalau hari ini ibu jualan barang KW, bu jangan bilang ori, ibu. Kalau beli barangnya Tanah Abang, jangan bilang di Singapura. Ini barang ori loh, impor loh, ori ini dari Singapura, padahal itu KW. Nggak boleh, Bunda. Kalaupun terjadi jual beli, maka itu hasil jual belinya haram. Bapak-bapak kalau jual mobil, kalau itu mobil sudah pernah turun mesin, jangan bilang mobil ini zen, bagus ini mobil. Kasih tahu ini mobil udah turun mesin, Pak. Gimana keadaannya mobil, Pak? Parah, Pak. Mogok-mogok terus gitu. Nah, gitu. Berani nggak jualan kayak gitu? Kalau belum mampu berjualan seperti itu, jangan jadi pedagang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau berdagang pasti menceritakan aib-aib barangnya. Ya, Bunda. Saya pernah tuh jualan mobil. Ini pengalaman pribadi ya. Saya punya mobil tua, dulu Carnival tahun 2001. Saya lihat di internet harganya berapa? 65 jutaan. Wow, lumayan lah. Tapi ini mobil udah 2 kali turun mesin, Bunda. Mogok di jalan tol, udah diderek di mana-mana. Terus aku iklanin lah di sosial media kan. Datanglah pembeli. Gimana keadaan mobil ini, Ustaz? Saya bilang, jujur ya parahan Pak mobil. Mobil ini parah, mogok terus. Kalau kamu beli pun kamu harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memperbaiki mobil ini. Oh iya, kira-kira berapa? Harga pasarannya 65 juta. Kamu mau berapa? Boleh nggak 30 juta aja, Ustaz? 30 ditawar separuh, Bunda. Saya musyawarah lah sama istri. Tahun 30 ya. Ya, pada habis uang kita kan perbaiki mobil ini, jual aja lah. Kita jual lah. Dikasih DP 15 juta, Bunda. Lalu dibawa ke bengkel kan, dia telepon, Ustadz ini parah nih, harus ganti mesin nih katanya gitu. 15 juta aja ya katanya. Dia nggak mau bayar lagi, sisanya 15 juta. Saya bilang nih sama dia, Bang ini itu kalau dikiloin tuh mobil dibongkar tuh mungkin saya dapat lebih mahal dari 12 juta, 15 juta. Tapi orangnya udah, mobilnya dia bawa, BPKB di tangan dia, akhirnya kita dengan berat hati mengikhlaskan apa-apa. Tapi itu jual beli terjadi karena jujur. Jujur. Saya bilang, ya Allah, kalau aku tipu dikit aja nih. Aku bilangnya mobil bagus, dapat aku uang 60 juta. Tapi kan kasihan orang itu setelah itu. Karena mobil waktu itu memang dalam keadaan berjalan. Tapi kata bengkelnya, itu 3 hari paling lama mogok lagi, Ustaz. Allahu Akbar. Subhanallah, 65 juta aku ikhlas. Kemudian setelah berapa lama ikhlas, yakin Allah pasti ganti nih. Kalau kita jujur, kalau kita berniaga, anggaplah itu sedekah kita ya. Saya bilang, pasti Allah ganti dengan selebihnya. Tahu-tahu saya jalan di mall, ketemu orang muda. Ketemu orang, Ustadz Dery Sulaiman ya? Iya, kenapa? Aku dengan fans sama Ustadz, suka Bang Ustadz. Nyari-nyari ketemu. Mau nggak? Boleh nggak Ustadz pegangin produk kami? Kami ada produk madu nih, kita bisa pegang nggak? Saya bilang, wah boleh. Kan banyak orang minta-minta pegang fotonya buat iklan kan. Tapi karena saya waktu itu lagi nggak punya mobil, saya iseng aja. Saya bilang, apa keuntungan saya pegang botol madu ini? Dia bilang, Ustadz mau apa? Nah, kebetulan saya ke mall ini naik Grab ini, saya nggak ada mobil.
Kalau Bapak mau, kalau ini sukses nanti nih, madu ini rame, mau nggak belikan saya mobil buat operasional? Mobil apa Ustaz maunya? Kemarin saya jual mobilnya, mobil Hyundai, mobil tua, minimal seperti itulah. Aku suka mobil H1 tuh, H1 Hyundai itu, paling harga 150 juta. Oh iya Ustaz, keluarin kertas di Starbucks, bikin kontrak. Oh, brand ambassador dari Sulaiman, pegang madunya. Pakai tulisan tangan aja. Tanda tangan, udah. Saya pergi, atau saya berangkatlah pergi dakwah. Saya tiap tahun kan keliling-keliling dakwah, udah kadang 4 bulan, kadang 40 hari. Khurus sama teman-teman jamaah tabligh. Saya matikan handphone, saya berangkat ke Bangladesh, kemudian lanjut ke Makkah sebulan, ke Thailand. 2 bulan saya pergi. Kemudian saya pulang, saya tanya, iseng-iseng tanya, itu gimana madunya? Rame enggak? Dia bilang, Masya Allah Ustaz, rame banget, Masya Allah Ustaz, barokah nih Ustaz Dery katanya. Terus gimana mobilku? Mobilnya jadi enggak? Dibilang mobilnya tenang Ustaz, kita carikan mobil. Tahu Bunda? Dia enggak antarkan, dia melanggar kontrak. Orang itu melanggar perjanjian. Dia tidak kirim aku mobil H1 yang harga 150 juta, tapi dikirim mobil Velfire. Betul Bunda, ini saksinya nih Allah nih. Harga mobil itu waktu itu 650 juta. Saya ingat harga mobil yang kujual jujur itu 65 juta, Allah kali ganti 10 kali lipat. La ilaha illallah. Ini pengalaman iman. Coba kalau saya bohong-bohong waktu itu, mungkin uang itu dapat, akhirnya jadi masalah, jadi penyakit. Jadi rezeki itu yang penting Bunda, rezeki itu yang penting berkahnya. Berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Ya. Buat apa kita punya gula satu gudang, satu kontainer tapi tak manis? Ibu mau nggak punya gula 10 kontainer tapi nggak manis? Buat apa? Meskipun gula kita cuma 1 kilo, 1 sendok, tapi manis, manfaat bikin kopi. Ya. Nah, keberkahan rezeki ini Allah janjikan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Allah janjikan kepada orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid buat laki-laki. 5 janji Allah. Di dunia Allah berkahi rezekinya, di kubur dibebaskan dari siksa kubur, menerima catatan amal dari sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat, dan masuk surga tanpa hisab. Paham? Ulang lagi. 5 janji Allah kepada orang yang menjaga sholat 5 waktu. Di dunia Allah berkahi rezekinya. Amin. Di kubur dibebaskan dari siksa kubur. Jadi ibu masuk kubur, kubur seperti taman surga. Dibukakan satu jendela surga, lalu tidur seperti tidurnya pengantin. Yang ketiga, menerima catatan amal di sebelah kanan. Yang keempat, melintasi sirat secepat kilat. Dan yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Mati, tahu-tahu bangunnya udah di surga. Alangkah indahnya. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, masalah-masalah di dunia, kerugian-kerugian dunia, itu adalah kerugian yang kecil, bukanlah kerugian yang sesungguhnya. Kerugian yang sebesar-besarnya kerugian itu adalah nanti kita dapatkan setelah mati. Kalau kita mati tanpa iman, mati dalam keadaan kita tidak beramal soleh. Maka hadirin sekalian, bagaimana cara meningkatkan iman itu ibu-ibu tanya kan? Ibu mau nggak iman yang meningkat? Nabi sabdakan dalam satu hadis, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharuilah imanmu, perbaharuilah imanmu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, sampai orang mengira kita gila. Itu hadisnya tuh, sampai orang mengira kita gila. Gila ibu nih, gila bapak nih, tiap-tiap la ilaha illallah aja. Di pasar la ilaha illallah, di rumah la ilaha illallah, lagi zikir, lagi duduk la ilaha illallah. Coba ibu kamu yang tasbih itu, putarlah tasbih itu.
yang itu juga ada kan, la ilaha illallah. Guru saya, dia mendawamkan la ilaha illallah itu 20.000 kali setiap hari. Saya tanya kenapa? Kalau kamu ingin mati dengan satu kalimat, maka banyak-banyaklah, sering-seringlah mengucapkan kalimat itu. Dan janji Nabi SAW, siapa saja yang mati dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ya. Ibu mau nggak mati dengan la ilaha illallah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang tarekat paham. Dulu di kampung-kampung dulu, bisa di Padang kan, kalau maghrib itu udah menggema masjid itu, la ilaha illallah, la ilaha. Lama-lama suara itu menghilang, senyap-senyap hilang suara itu, karena ada yang bilang, oh itu bid'ah itu. Kita ini amatiran bunda, aku kasih tahu ya, kenapa ulama-ulama ahli zikir mengeraskan baca zikirnya di depan murid-muridnya. Karena kita ini memang amatiran, kita ini belum profesional. Coba sekarang saya bilang sama ibu-ibu semua, ibu-ibu ya, tolong dalam hati ucapkan la ilaha illallah 1000 kali. Jangan keluar. Ya, semua ya, diam ya sekarang ya. 1000 kali dalam hati. Silakan. Tidur. Belum 100 sudah tidur. Baru 1 putaran. Makanya dikeraskan. Lah, bahkan ada goyangnya, la ilaha illallah. Itu supaya apa? Supaya nggak ngantuk. Paham bunda? Itu tarbiyah, itu metode untuk belajar zikir. Kalau 1000 kali la ilaha illallah, nanti kalau kita berhenti, hati kita udah celup. Nanti kalau udah kaget, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tanda orang di hatinya ada la ilaha illallah. Tapi kalau kagetnya masih cepat. Kadang-kadang bunda maaf ya, saya sering mendengar ibu-ibu nih kalau latah malu kita dengar, bukan punya dia sebut. Kenapa bunda? Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullah. Paham? Hati itu seperti sebuah telaga yang memiliki 4 saluran. Saluran pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Apa yang dibicarakan manusia, didengar manusia, dilihat manusia, difikirkan manusia, otomatis masuk ke dalam hatinya. Orang yang hari-hari bicara la ilaha illallah, bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan kebesaran Allah. Nanti kalau mati, keluar la ilaha illallah. Botol itu kalau kita isi susu, dituang keluar susu, diisi madu, dituang keluar madu, diisi kopi, dituang keluar kopi, diisi racun. Begitu juga hati orang yang penuh dengan dunia. Hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, fikir dunia, bangun tidur fikir dunia. Orang ke masjid, dia ke pasar. Ada nggak? Padahal Nabi sudah katakan, siapa yang bangun di pagi hari, dia pergi ke masjid, dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari, dia pergi ke pasar, dia telah membawa bendera syaitan. Oh, subuh-subuh penuh pasar. Mudah-mudahan sholat di pasar ya. Tapi jarang. Pagi hari bicara dunia, fikir dunia. Siang hari kerja dunia, sore hari buat rencana dunia, malam hari bicara dunia lagi di rumah. Tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. La ilaha. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang baik matinya baik. Ya. Orang yang sering ke Mekah, insya Allah mati di Mekah. Ibu-ibu mau pergi haji umroh? Di sini ada yang belum berangkat nggak? Coba angkat tangan yang belum berangkat umroh. Oh banyak ya. Saya insya Allah akhir tahun berangkat umroh. Ibu mau umroh gratis sama saya? Iya, nanti janjian kita di depan Zamzam Tower ya. Ya, pesawat bayar lah, pesawatnya bayar. Iyalah, pesawat bayar, hotel bayar, catering bayar. Saya kan nggak punya travel, ya. Nanti saya kasih tanggalnya, nanti tanggal jam berapa saya tunggu di depan jam besar.
Kalau umrohnya gratis Bunda, benar. Biar nggak kaku, ibu lo kaget nih. Ada orang yang berniat meninggal di Madinah, tiap tahun pergi umroh, akhirnya meninggal di Madinah. Orang yang sering ke majelis taklim, pernah nggak dengar video viral ibu-ibu lagi taklim baca Quran meninggal? Lagi baca Quran, karena sibuk baca Quran mati lagi baca Quran, sibuk dakwah mati dalam dakwah, sibuk zikir mati dalam zikir, sibuk itikaf mati lagi itikaf. Begitu juga orang yang sibuk maksiat, kemungkinan besar mati dalam maksiat. Naudzubillahi. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Nah, jadi hadirin sekalian, saya selalu mengingatkan di setiap majelis-majelis tentang pentingnya membesarkan Allah, menafikan makhluk, mengucapkan banyak-banyak la ilaha illallah. Katakan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba semuanya ulangi kalimat ini. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba 3 kali ulang yang keras. Siapa itu makhluk? Selain Allah adalah makhluk. Nabi-nabi makhluk kan? 124.000 orang nabi berkumpul, berjuang siang dan malam, berkeringat di siang hari, menangis di malam hari, mendoakan satu orang untuk dapat hidayah. Tak akan mampu tanpa izin Allah. Nabi tak akan mampu memberi hidayah tanpa izin Allah. Jadi ibu-ibu sekarang dapat hidayah, bisa taklim, bersyukurlah kepada Allah. Ini nikmat yang besar. Ibu diizinkan Allah untuk datang ke istananya. Ibu dipilih Allah untuk datang duduk mendengarkan kebesarannya. Itu sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah. Enggak semua orang Allah bagi hidayah. Nabi Nuh itu anak istri tak dapat hidayah. Menangis-nangis Nabi Nuh memohon, ya Allah. Dibilang sama anaknya, ya bunayya, wahai anakku, naiklah ke atas kapal anakku. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke kapal. Apa kata anaknya? Oh ayah, aku pernah naik ke puncak gunung, aku pandai berenang. Tidak mau dia. Kalau Nabi Nuh alaihissalam ngomong itu dengan kalimat yang begitu lembutnya, wahai anakku tersayang, ya bunayya. Tidak mau. Nabi Ibrahim alaihissalam tak mampu meyakinkan ayah ibunya. Rasulullah SAW tak mampu memberi hidayah paman-pamannya. Siapa kita Bunda? Ibu kadang-kadang mesti ada kiai itu anaknya kok begitu ya. Jaga lisan. Entah berapa banyak tangisan kiai itu mendoakan anak-anaknya. Tapi kiai bukan nabi, bukan Allah. Nabi pun tak mampu bagi hidayah. Nah, jadi kalau ada anak ibu nakal sekarang Bunda, ibu jangan sangka buruk sama Allah. Itu mungkin ujian Allah sebentar nih. Mungkin awal kehidupan anak itu nakal, nanti di akhir-akhir Allah bagi hidayah. Amin. Ada juga sebaliknya, awalnya soleh. Ada temanku curhat itu, anaknya soleh di pesantren ini mas. Tiba-tiba datang anaknya bilang nggak suka agama, panik dia. Saya bilang, apa yang kau panikkan? Anakmu itu bukan milikmu, dia menglahir lewat kamu. Kamu sudah didik dia agama, hidayah dalam genggaman Allah. Serahkan kepada Allah, doakan dia terus, doakan dia terus. Sama seperti saya Bunda, saya dari kecil tuh diajarkan agama sama ayah saya. Diajarkan agama dari MDA, ngaji malam di musola, di surau, di Padang. Kemudian di Senawiyah, 3 tahun Senawiyah, pesantren pondok. Setelah itu, saya nggak suka agama. Ini pengalaman saya Bunda ya, Ibu bisa lihat sejarah. Saya sering cerita di podcast di mana-mana, di TV. Panjang ceritanya, kenapa saya tiba-tiba tidak suka dengan agama. Saya protes sama Allah. Saya bilang, nah, saya laki-laki, anak laki-laki satu-satunya. Umur 14 tahun mama saya meninggal. Nah, jadi saya nggak mau. Saya bilang, aduh, nggak suka lah. Pokoknya pengen mati aja gitu, pengen, udah ngapain lagi ya. Anak manja, saya sampai diejek-ejek, dibully di sekolah tuh anak mama, Dedi itu anak mama. Oh,
Tiba-tiba mama saya kecelakaan sama apa-apa, saya meninggal. Lalu saya depresi, frustasi. Tiba-tiba lari dari agama. Ayah saya IAIN Fakultas Dakwah, Buya, Ustadz di kampung. Dia nggak bisa apa-apa meyakinkan saya. Nah, jangan, nggak bisa. Semakin dilarang makin semangat. Makin dilarang jangan begini. Oh, kalau dilarang itu berarti perintah itu. Nah, maka dilarang-melarang mudah. Dakwah itu Rasulullah tidak pernah merampas kesenangan sahabat, tapi Nabi dengan sabar mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Sampai SMA, selesai SMA saya di Padang SMTI. Sekolah SMTI di Padang 3 tahun di sana. Kemudian saya main musik aja di sana, main metal. Musik pun bukan musik dangdut. Musik saya itu yang ya. Subhanallah. Akhirnya apa aja? Ayah saya seperti orang hopeless, hilang harapan. Susah menjelaskan si Dery ini. Semakin dikasih tahu makin lari dia. Tamat SMA saya bilang, ayah saya bilang, kamu masuk kuliah aja, masuk SIN, masuk kemana atau ke luar negeri. Saya bilang saya nggak mau sekolah. Saya nggak suka sekolah. Dia nggak suka, saya suka musik. Saya kalau sekolah nanti buang-buang duit, main-main. Nah, pokoknya saya suka belajar tapi nggak suka di sekolah. Akhir bunda saya pergi ke Jakarta. Ayah saya tidak izinkan saya berangkat waktu itu. Duit tidak dikasih. Saya bilang saya minta doa. Saya mau jadi artis, saya bilang. Saya mau Jakarta, mau jadi artis. Bayangkan orang kampung muda cita-cita ke Jakarta mau jadi artis. Orang Padang itu kalau merantau cita-citanya mau jadi pedagang. Orang Padang mana pengen jadi artis? Nggak ada bunda. Jualan rumah makan Padang. Jadi saudagar, jadi orang kaya. Saya nggak ada cita-cita jadi pedagang. Subhanallah, saya bilang ya udahlah. Pas lagi duduk depan rumah tiba-tiba ada truk yang bawa bawang. Orang kampung saya. Dia katanya mau ke Cibitung katanya. Ngantar bawang ke Cibitung. Kemana bang? Jakarta kan? Boleh ikut? Oh, boleh ada tempat kursi kosong. Jadi saya merantau tuh bang, naik bus truk bawang dari kampung Jakarta. Saya turun di jalan tol di Serpong dengan modal nomor telepon artis idola saya. Irfan Rotor, udah meninggal beliau. Saya cari dia, saya harus ketemu orang ini. Saya bilang saya harus ketemu dia, saya harus belajar gitar sama dia, dan saya harus jadi orang terkenal. Benar 97, 98 tuh saya punya band di Jakarta itu bunda, kalau bapak-bapak tahu tuh Betrayal. Kalau kita manggung tuh 6.000 orang nonton tuh, hitam-hitam semua tuh anak-anak metal. Itu zaman tuh lagi heboh-hebohnya musik metal. Kita bikin lagu judulnya Bendera Kuning. Ibu pernah dengar lagunya nggak? Nggak usah dengar. Hancur rumah ibu. Kemarin pagi ini ya masih bicara kayak gitu bunda. Oh udah dikenal Ade Sulaiman, dikenal di Jakarta, di Indonesia. Subhanallah. Cipularang 8 demo besar-besaran. Ini perjalanan hijrah gitu. Ayah saya pun suruh pulang aja ke Padang lagi. Saya bilang enggak. Saya cita-cita ini belum terkabul nih. Saya pengen jadi artis, bukan artis kelas Indonesia, dunia. Mau terkenal di dunia, mau manggung di Amerika, di Eropa. Saya orang kampung, tapi cita-cita saya besar bunda. Gimana caranya? Kata teman, dulu ke Bali Der. Di Bali itu nggak ada demo Der. 98 kan Pak Harto mau lengser tuh. Udahlah, akhirnya singkat cerita saya ke Bali. Di Bali surga dunia bunda. Di Bali itu apa yang tidak ada. Saya seniman, orang apresiasi karya-karya saya. Saya manggung tiap malam. Saya mau lukis, orang beli lukisan saya. Saya pelukis. Saya dulu pelukis potret. Saya kalau ada lihat cewek cantik saya lukis. Ya itu kan sketch-sketch salah. Cuma sampai di Bali saya menemukan habitat saya. Inilah. Semakin saya tidak suka dengan agama dan tidak perlu dengan agama. Karena agama menghalangi hobi saya. Saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh, banyak sekali batasannya. Saya bilang saya mau bahagia, saya mau cari kesenangan. Saya dapatkan kesenangan, tapi ternyata tidak ada ketenangan. Dunia ini ternyata hanya bisa mendatangkan kesenangan, bukan ketenangan. Di Bali, Allah beri semuanya. Diberikan harta, diberikan popularitas, diberikan semuanya sama Allah. Sampai satu hari datanglah teman-teman jamaah tabligh
Ibu-ibu jangan remehkan jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu ibu yang pergi-pergi 3 hari 40 hari ninggalin istri ibu. Itu mereka kalau bukan karena Allah nggak mungkin mau bergerak, nggak dibayar itu. Bawa kompor kemana-mana, datang tadi undang, pergi tadi antar. Entah bagaimana penderitaan hatinya berpisah dengan istri yang dia cintai, dengan anak-anak yang dia sayang. Tapi untuk melanjutkan kerja Nabi SAW untuk mendakwahkan agama, menyebarkan agama, menyampaikan kabar gembira bahwa dunia sementara akhirat selamanya, menyampaikan kabar bahwa kita adalah calon raja dan ratu bidadari di surga. Subhanallah, saya didatangi itu ibu di mana? Di dalam tempat hiburan malam di kafe. Jadi saya mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah, tapi di diskotik di Bali. Saya lagi manggung di sana, datang orang-orang pakai sorban, pakai jenggot, senyum. Orang tabligh itu ciri-ciri senyum-senyum terus, nggak pernah marah-marah. Ya bunda, assalamualaikum, masak-masak dapur. Kadang dilempar kompor di dapur sama orang, pergi diusir. Gak apa-apa. Ibu coba aja datang jamaah tabligh usir coba, dia pergi ibu. Dia nggak akan bantai ibu, dia akan pergi cari masjid lain. Paling di luar dia nangis, ya Allah berilah hidayah ibu itu. Itu aja. Jadi saya dapat hidayah asbab jamaah tahun 2000. Ayah saya ketika saya tahu ke Bali, beliau sudah pasrah sama Allah. Dia cerita, nggak mungkin lagi anak udah hilang satu, nggak mungkin dari ini bisa baik jadi Bali. Tahu-tahu bunda dengar kabar saya di Bali keluar 3 hari, rambut saya dulu panjang gondrong kayak Bob Marley. Tiba-tiba saya gundulin rambut, saya rubah cara hidup, saya total ikut cara Nabi. Saya pakai sorban ini bunda udah 23 tahun. Saya pakai gamis udah 23 tahun. Nggak pernah saya lepaskan sunnah. Saya bilang kalau saya dulu kenapa hitam-hitam baju saya, baju rambut gondrong, karena saya mengidolakan Metallica, ya, mengidolakan band-band luar negeri. Maka bajunya saya tiru, celananya saya tiru, rambutnya saya tiru, lagunya saya hafal, gitarnya saya tiru, semua tentang dia saya tahu. Tanya nama istrinya siapa saya tahu, di mana dia lahir saya tahu. Semua. Jadi kalau orang mencintai seseorang, dia akan mengetahui, mengenal orang yang dicintainya. Dia akan mengikuti orang dicintainya. Ibu kalau ngaku cinta Nabi, kalau saya tanya siapa nama ibu Nabi Rasul, tidak tahu, berarti ibu nggak cinta sama Nabi. Ya. Subhanallah hadirin sekalian, dengar kabar ayah saya dari di Bali ikut jamaah itikaf 3 hari di masjid. Paman saya dari Bali. Nah, dia cerita dia sekarang pakai sorbannya. Panik bapak saya. Dia terbang dari Padang ke Bali. Saya pikir bapak saya senang saya hijrah. Dia bilang, ini hijrahnya kebablasan. Mesti di tengah-tengah aja. Ini kelewatan hijrah. Saya bilang, Pak, dulu aku maksiatnya sungguh-sungguh. Sekarang saya mau taubat sungguh-sungguh. Ya. Saya dulu maksiat dengan sepenuh hati, Pak. Nah, sekarang taubat harus dengan sungguh-sungguh. Iya. Maksudnya dulu aku dicaci maki orang pun, apa kamu gila, kamu enggak peduli. Musik setan, enggak apa-apa. Berarti musik setan bagus dong. Ya. Subhanallah. Subhanallah hadirin, maka saya mulailah berhijrah. Saya ganti penampilan saya pertama, saya ganti itu penampilan. Karena menurut saya hijrah yang paling mudah itu bukan memperbaiki sholat, bukan memperbaiki bacaan Al-Quran, bukan memperbaiki hafalan, bukan memperbaiki akhlak, tapi memperbaiki pakaian. Ibu-ibu kalau ingin nih memulai hijrah, sempurnakan hijabnya. Coba pakai yang baik. Oh, memang tidak semua wanita berhijab itu solehah, tapi seluruh wanita solehah itu berhijab. Paham? Bapak-bapak coba Pak, bapak pakai songkok, pakai ini, pakai sorban kayak gini, coba aja pakai, nggak apa-apa. Insya Allah bapak nggak akan masuk karaoke Pak pakai baju. Iya Pak. Ya, semua capek tidur nih. Ya, paling kalau pakai ini ketiduran paling ada sakinah. Jadi bunda, jadi kenapa saya memakai baju seperti ini? Maaf, beribu-ribu maaf. Saya sering sampaikan permohonan ini kepada habaib-habaib, kepada kiai-kiai. Saya bukan sok-sokan jadi ulama, saya bukan sok-sokan jadi kiai, jadi ustaz, bukan. Tapi saya tahu diri, saya ini lemah iman, bunda.
Iman saya lemah, saya harus punya pagar diri untuk tidak bermaksiat. Kalau di Cikarang mungkin semua muslim, semua suasana agama ada, nggak ada masalah. Tapi kalau di Bali, saya pertama 3 hari bang pakai koko, pulang-pulang saya baju koko kayak gitu, kayak peci pakai koko, saya pakai sorban. Datang bule ke galeri saya, dia masih cipika-cipika, Derry, dia masih nyosor aja pak. Berarti pakaian itu tidak menghalangi dia untuk tidak menyentuh saya. Kemudian satu hari pas Jumatan, saya pergi sholat di jalan, kena cipratan najis baju saya. Lalu saya datang ke toko pakaian muslim di depan masjid, ada baju koko nggak? Nggak ada, ada jubah bang. Ayo berarti sini jubah. Saya beli pakaian jubah gamis kayak gini kan. Kemudian saya pakai gamis, pakai songkok. Saya pulang dari Jumatan, di lampu merah ada bule 2 orang cantik, seksi. Biasanya kalau ada bule itu kita, hey, where you going? Where you from? Goda-godain biasa gitu kan, basa-basi. Pas saya pakai gamis, tak jadi mulut saya negur bule itu. Saya bilang, wah, ini pakaian ini pagar diriku ini. Aku dengan pakaian ini insya Allah akan jauh dari maksiat. Nah, maka mulai itu saya pulang, saya dengar tanya sama Ustaz, bagaimana? Tolong ceritakan kepadaku tentang Rasulullah SAW. Dia katakan Nabi Muhammad itu Ibu tahu kan Nabi Muhammad itu insan kamil, manusia sempurna. Tampannya Nabi Yusuf itu berbeda dengan tampannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tampannya hadirin sekalian. Kalau Nabi Yusuf kan semua tidak dengar cerita kan, bagaimana Nabi Yusuf ketika disuruh sama Ibunda Zulaikha membuka cadarnya. Nabi Yusuf itu kemana pakai cadar? Nabi Yusuf itu dia bukan perempuan, tapi karena wajahnya terlalu ganteng, maka dia selalu menutupi wajahnya. Ya, maka orang-orang Mesir nggak tahu bagaimana tampannya Yusuf kecuali Zulaikha karena dia memajikannya. Ya, saya juga itu, maka kemana-mana saya pakai cadar. Itu bercanda, Udah diketawain, Zulaikha, ngapain kamu jatuh cinta sama pembantumu? Ini sosialita yang ada di Mesir waktu itu, ibu-ibu bangsawan. Dia bilang, kalian tidak tahu siapa Yusuf yang aku cintai itu. Besok datang, kalian datang besok ke istana. Diundang teman-temannya semua. Disiapin buah-buahan, ada pisau yang tajam. Kemudian ibu-ibu tadi sedang mengupas mangga. Di Al-Quran diceritakan, dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam tanpa penutup wajah. Terbelalak mata ibu-ibu, tak sadar jari-jari teriris. Ketika mendengar cerita itu, Ibunda Aisyah tersenyum. Kata Ibunda Aisyah, coba kalau dilihat suamiku, coba kalau dilihat Rasulullah, bukan jari mereka yang teriris-iris, tapi hati mereka yang teriris. Rasulullah itu bunda, ketika menikahi Bunda Khadijah, satu Makkah, wanita Makkah patah hati. Manusia sempurna, tak pernah Allah menciptakan manusia seindah Rasulullah SAW. Rambut yang terbaik yang pernah Allah ciptakan itu rambutnya Rasulullah. Mata yang terindah sempurna matanya Rasulullah. Hidung yang sempurna hidung Rasulullah. Kulit Nabi itu bercahaya pun. Kulit Nabi itu bercahaya. Pada satu ketika Ibunda Aisyah hendak memasukkan benang ke lubang jarum, tidak masuk-masuk, didekatkan ke kulit Nabi. Baru masuk. Serius. Keringat Rasulullah lebih wangi dari kasturi. Ibunda Aisyah seringkali mengumpulkan keringat Nabi dimasukkan ke sebuah tempat botol. Sahabat kalau berjabat tangan dengan Rasulullah itu berhari-hari itu tangan nggak hilang wangi tangannya. Kalau Rasulullah melewati satu jalan, orang tuh pasti Muhammad baru melewati jalan ini. Kenapa? Wangi tubuhnya tertinggal di jalan itu. Manusia sempurna Rasulullah SAW, insan kamil. Ibu kalau kenal Nabi, mudah-mudahan mimpi jumpa Nabi. Kalau nggak sempurna, nggak mungkin miliaran manusia mencintai dia. Ibu kalau tahu tentang Rasulullah, ibu pun nangis hari-hari. Ya Allah, ya Rasulullah, salawat alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepada aku. Dan siapa mencintaiku bersama denganku di dalam surga. Saya bilang kalau menghidupkan sunnah berarti cinta Nabi. Kalau cinta Nabi berarti bersama dalam surga. Aku pengen masuk surga. Tolong ceritakan kepadaku tentang Rasulullah. Itu awalnya. Maka guru saya waktu cerita Nabi itu bersorban dia.
Kalau aku bersorban boleh nggak? Boleh. Apa warna sorban Nabi? Putih. Nabi sering pakai warna putih. Terus apa lagi? Nabi kalau perang pakai warna hitam. Sering juga pakai warna hijau. Dan Nabi juga sering pakai warna merah marun. Merah marun itu sunnah. Saya beli semua kain itu. Berapa panjang sorban Nabi? Bagaimana cara pasang sorban Nabi? Lalu saya mulai pasang sorban. Saya pasang sorban di Bali waktu itu, Bunda. Ketawa semua orang. Sakit perut teman saya ketawa. Oh gila dari Sulaiman. Si Dari gila. Subhanallah, nggak apa-apa. Lalu saya mulai pakai sorban. Apalagi kita Nabi itu kalau mau tidur dia pakai cilak mata, sunnah. Oh iya, saya pakai cilak mata, nggak apa-apa. Banyak fadilahnya, menerangkan mata. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pakai siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Tolong sebutkan sunnah Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banyak sunnah Nabi. Nabi itu memendekkan kumisnya, memanjangkan jenggotnya, saya panjangkan jenggot. Serius, ini sunnah. Paham Bunda? Ini bukti cinta. Itu kalau nggak berjenggot gimana? Rugi. Ya, panjangan aja Bang ya. Panjangan. Kalau nggak apa-apa, Ustaz Somad mesti nggak berjenggot kan? Tinggal lembar. Ya. Jadi dibilang berjenggot, ya kan nggak semua orang mampu menghidupkan semua sunnah. Ya, jadi sunnah itu amalkan semampunya, bukan semaunya. Kadang orang nggak nyaman dia, ya udah berarti nggak apa-apa. Berarti ini namanya juga sunnah. Pakai kalau meninggalkan bukan berdosa, tapi rugi. Nabi itu memotong kukunya setiap hari Jumat. Ibu-ibu ada yang panjang kukunya nggak? Coba lihat. Banyak ya ibu-ibu yang maaf ya. Saya tanya teman saya punya tukang ruqyah. Saya tanya pasienmu banyakkan mana ibu-ibu pada laki-laki? Ibu-ibu banyak kerasukan jin karena suka manyang-manyangin kuku. Jin itu suka di bawah kuku-kuku manusia. Pendekin kuku, potong kuku. Nah, jadi banyak sunnah Nabi, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi, 18.000 jenisnya. Kalau saya jelaskan sekarang nggak cukup waktu sampai besok subuh. Bunda. Yang jelas Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk hidup bersih. Laki-laki, ini laki-laki yang tak bersih istinjanya. Maksudnya laki-laki yang masih suka kencing berdiri ini. Kita kalau laki-laki ini kencing berdiri Pak, bahaya Pak. Cipratannya akan mengenai celana kita, pakaian kita itu najis. Kalau pakaian kita ada najisnya, itu nggak sah wudu kita. Gimana salat bisa khusyuk? Hati-hati Bunda. Dan orang yang tidak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Itu bukti nyata Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Nabi sering berdiri di depan pintu masjid, lalu Nabi mencium para sahabat. Kalau sahabat lewat, Nabi cium. Kalau ada yang bau, Nabi suruh keluar. Ada yang habis makan bawang, apalagi sama makan jengkol ya. Masuk masjid, maaf Bunda. Bapak-bapak ini kadang-kadang sebagian ya di tempat lain, sini nggak. Dia sudah lah ngerokok, makan jengkol, nggak sikat gigi, bayang tuh. Sholat samping kita Pak, mau kiamat dunia rasanya. Kita tahan nafas. Apalagi dia khusyuk. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu begitu indahnya, begitu wanginya. Tapi kata Ibunda Aisyah, kalau aku didatangi Rasulullah, aku senantiasa mengintip Nabi di depan pintu rumahku. Apa yang Nabi lakukan sebelum berjumpa istrinya? Bersiwak. Oh, Nabi itu laki-laki Bunda yang paling romantis yang pernah ada di muka bumi. Rasulullah tidak pernah memanggil istri dengan nama dia. Ibunda Aisyah itu dipanggil dengan apa? Hai yang pipinya merah-merah. Oh tapi Ustaz, istriku hitam, gimana saya? Kalau hitam, panggillah coklat. Hai coklat. Jangan dipanggil Hajar Aswad. Ya. Paham Bunda? Ibu-ibu dipanggil apa sama suami? Hah? Panggil apa? Panggil nama aja. Mama sayang. Bapak-bapak nanti panggil istri, panggil kesayangnya. Ada kakek-kakek itu, ada cerita nggak? Bu pernah dengar cerita nggak? Kakek-kakek umur 80 tahun
masih romantis sama istri umur 75. Ini dengar dari teman saya nih. Jadi Masya Allah, jadi kakek ini kedatangan tamu, temannya datang ke rumahnya. Dia panggil istri, sayang, bikinkan kopi dulu sayang. Kaget temannya, Masya Allah, kamu lah udah tua gini masih sayang-sayang juga. Terus dia bilang, kenapa? Aku lupa namanya katanya. Ternyata lupa nama istrinya. Allah. Jadi bunda, intinya apa? Sunnah Rasulullah ini jangan diremehkan. Apa sunnah yang paling urgent bunda? Ini yang saya lihat ya, yang paling masalah dalam kehidupan umat Islam. Umat Islam itu sebagian besar tak pandai minum tangan kanan. Kenapa? Karena berpuluh tahun hidup di dunia ini, minum tangan kiri tak ada yang tegur. Padahal Nabi katakan tidak ada minum tangan kiri kecuali syaitan. Minum tangan kiri itu siapa? Syaitan. Ya. Bu, saya pernah survei di sebuah pernikahan di kampung saya itu namanya Baralek Gadang. Orang Baralek itu yang hadir ribu-ribu orang. Saya duduk, kan lagi makan. Saya mau hitung aja berapa orang yang minum tangan kanan dan duduk baca bismillah. Minum duduk itu adab, udah. Boleh nggak minum berdiri? Boleh. Minum zam-zam, air zam-zam, minum buah-buahan, kelapa, boleh berdiri. Tapi rata-rata semua ulama sepakat mengatakan minum apa saja sunahnya duduk. Nah, kecuali di depan Ka'bah tuh minum zam-zam menghadap kiblat kan, orang berdiri itu sunnah. Saya hitung mudah. Berapa orang yang minum tangan kanan, berapa orang yang tangan kiri? Berapa hitungannya saya? Tak sampai 10% umat Islam itu minum tangan kanan. Gak percaya coba aja. Saya pernah juga di satu masjid, ada tokoh masyarakat, ada kepala daerah, ada wakil kepala daerah, bupati, wakil bupati, semuanya ada di sana. Lalu saya cerita pagi-pagi subuh-subuh di masjid itu tentang pentingnya minum tangan kanan. 15 menit kemudian pengajian ditutup, lalu kita makan berjamaah di masjid. Semua minum tangan kiri, 100%. Dan itu bukan orang sembarangan, tokoh-tokoh masyarakat semua, orang-orang hebat semua. Saya untuk minum tangan kiri ke tangan kanan itu 3 bulan proses pemindahannya. Saya masih ingat, maknanya 3 kali saya ikut khurus 3 hari dengan jamaah tabligh. Kan setiap bulan ini kita 3 hari di masjid ngecas iman. Jadi ibu-ibu kalau punya suami nanti suruhlah 3 hari di masjid setiap bulan, supaya dia pulang-pulang imannya naik. Hari bulan pertama masih tangan kiri, bulan kedua masih tangan kiri. Bulan ketiga saya minum kayak gini. Lagi makan berjamaah, ya, lagi makan sama ustadz saya namanya Ustaz Abdullah, saya masih ingat. Saya minum seperti ini, tiba-tiba ustadz tadi pukul tangan saya. Jatuh gelasnya, pecah gelasnya. Dan saya marah waktu itu, saya bilang, Ustaz, barusan tangan kanan itu. Tangan saya kan kotor ini, lagi makan. Kan cuma megang ini tangan kanan. Tangan kanan ini. Dia bilang, lebih baik kamu kotori gelas daripada kau kotori sunnah. Paham? Menangis saya waktu itu doa sama Allah, saya sholat 2 rakaat, ya Allah, tolong hamba ya Allah, untuk minum tangan kanan yang anda tak mampu, untuk minum tangan kanan ini perlu hidayah dari Allah. Jangan remehkan mudah, karena minum tangan kanan itu adalah agama, untuk mengamalkannya perlu hidayah. Ibu nanti pulang di meja di ruang makan tulis minum tangan kanan guys. Iya. Paham? Paham nggak bunda? Nanti tiap bulan pengajian tapi masih minum tangan kiri. Yang ditanya orang siapa ustadznya? Dari Sulaiman tuh. Kena lagi aku. Insyaallah semua ya. Coba silakan diminum bunda. Bismillah. Ayo buka minumannya semua. Bismillah. Bismillah. Praktek. Minum tangan apa? Yang habis kasih lagi. Semua minum tangan kanan. Semua Bismillah. Baca Bismillah. Cara gini bunda. Cara minum tuh. Bismillah, itu bismillah itu tiupin air. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Berapa kali sunnahnya? Bismillah,
Alhamdulillah. Minum pun jadi pahala. Jangan kau minum seperti unta. Kolok 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 kolok. Ya. Paham? Sudah. Sunnah Nabi itu banyak. Bangun tidur dengan Allah apa doanya? Alhamdulillahilladzi jujur. Yang tadi pagi bangun baca doa itu siapa? Gak apa-apa, gak usah malu. Besok bangun pagi baca doa itu ya. Kemudian pas bangun pagi kata Nabi, jangan kau langsung berdiri, duduk dulu sebentar, kembalikan ruh kita ke badan kita. Ya. Kemudian Bunda masuk toilet, di depan toilet berdiri sebentar baca doa. Apa doanya? Masuk kaki apa? Ingat jangan lupa pakai alas kaki, ya. Di masjid kita Bang, siapkan alas kaki khusus toilet. Jangan bilang sandal harap dilepas, jangan. Sandal khusus untuk toilet. Karena toilet itu banyak najis, banyak ini semua. Jangan sampai nanti ada bakteri yang masuk ke kaki kita. Ya. Di dalam toilet Bunda, jangan berlama-lama, jangan berandai-andai, jangan suka menghayal, apalagi ketiduran. Banyak ibu lama kali di toilet ya, tidur. Apalagi WhatsAppan, nonton YouTube di toilet, orang antri. Allahu Akbar. Jangan merencanakan sesuatu. Oh, anakku mau lahir nih, siapa namanya? Dapat ilham dalam toilet, bahaya itu. Ya. Di toilet bersegera di dalam toilet. Orang masuk toilet baca doa, mohon maaf, dia buang hajat, malaikat catat pahala. Islam itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Sampai ke dalam toilet itu agama. Keluar toilet kaki apa? Kaki kanan. Baca doanya apa? Ghufranaka, ampun ya Allah, makanan yang wangi yang lezat masuk ke tubuhku menjadi kotoran yang jijik dan busuk. Nah, jadi manusia ini gitu. Dan di Islam ini diajarkan adab, etika semuanya. Di dalam masalah buang hajat ya, taharah nih Pak Ustadz, Bang. Itu kalau kita bahas nggak selesai waktu gitu. Bagaimana buang hajat di sungai? Ada yang tanya sama Ustadz. Ustadz, kami tinggal di kampung Ustadz, bagaimana cara buang air besar, buang air kecil di sungai? Ibu pernah dengar nggak adabnya? Kalau buang air kecil ikut arus, supaya nggak balik cipratannya ke kita. Tapi kalau buang air besar, langsung balik membelakangi arus. Kenapa? Supaya tidak muncul kesedihan dalam hati. Ya, tidak muncul penyesalan, ya Allah. Kenapa jadi begitu? Nah, tadi kan Pizza Hut, tadi kan nasi padang, kenapa jadi begitu ya Allah? Nah, jadi ibu gak usah ditatap-tatap itu, sudahlah. Goodbye. Yang lalu bela berlalu. Paham? Bapak-bapak, tidak boleh kita buang air kecil di lubang-lubang semut. Pak, di bawah pohon berbuah, itu lubang semut ya. Kalau kita kencingin Pak, bagi kita kencing, tapi bagi mereka tsunami itu Pak. Iya. Berapa nyawa semut yang melayang gara-gara kencing itu. Islam itu luar biasa Islam. Allahu Akbar ya. Ini masalah istinja aja hebat. Dan itu satu-satunya agama yang mengajarkan istinja cuma Islam. Saya sering tanya sama bule, bagaimana cara kamu membersihkan kotoranmu? Itu bule nggak ngerti caranya Bu. Pakai tisu. Dia nggak tahu pakai air. Cara cebok aja mereka nggak tahu Bunda. Ah, hebat Islam, diajarkan sempurna. Sampai hilang bau, hilang semua, hilang warna. Nah, itulah Islam. Orang yang tak bersih istinjanya nanti bermasalah di dalam kuburnya. Maka ibu mulai hari ini ya jagalah kebersihan. Bapak-bapak juga jaga kebersihan.
jaga kesehatan kita. Ini Islam mengajarkan kita. Orang kalau taat sama Allah ya, dia bangun subuh bunda, apalagi sunnah tuh mandi subuh. Sebelum sholat subuh tuh sunnah mandi. Nah, mandi jam 3, jam 4, habis itu sholat tahajud. Maka ibu-ibu jangan begadang, tidur jangan terlalu malam, jam 10 tidur sudah. Habis Isya itu Rasulullah tidak bicara dengan manusia. Rasulullah itu habis sholat Isya, Nabi sudah tidak terima tamu lagi. Habis Isya sudah istirahat. Nanti bangun 2/3 malam, udah berdiri sampai pagi. Sekarang kenapa nggak mampu tahajud? Tidur jam 1, jam 11, jam 12. Nah, ini bapak-bapak juga gitu. Ya, insya Allah ya, bapak-bapak sekarang perbaikannya apa? 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, dan itu nggak main-main. Ancaman Nabi kepada laki-laki yang sholat di rumah, kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku. Lalu aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Nah, saya telah dengar hadis itu bunda sejak 23 tahun lalu. Seingat saya tidak pernah sekalipun tinggalkan 5 waktu di masjid dengan sengaja, tidak pernah. Kalau diniatkan mudah. Kalau udah kesiangan, saya bangun tiba-tiba orang udah sholat, itu sedihnya seperti kematian anak. Sedih. Ya Allah. Kan Nabi katakan ra'atul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Ya Allah, aku ketinggalan salat subuh ini. Nah, ini bapak-bapak perlu nih perbaiki sholat, Allah perbaiki kehidupan kita. Ibu-ibu sholat di awal waktu, karena ibu-ibu punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Jangan sampai menunda-nunda waktu sholat lalu datang tamu, tercatat dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, maka untuk itu perlu ilmu hadirin sekalian. Datanglah ke majelis ta'lim hari-hari, baca ta'lim, kitab-kitab ta'lim dibaca, Fadilah Amal dibaca, Riyadhus Shalihin dibaca. Nah, kemudian ya banyak sekarang channel-channel banyak di YouTube juga ada. YouTube saya udah follow belum? Dari Sulaiman Sahabat. Jangan lupa subscribe ya. Atau TikTok. Saya kadang-kadang di TikTok dakwah. Orang sekarang sosial media banyak, Bang. Tinggal live di TikTok, di YouTube kan. Ini apa nama YouTube-nya? KTT Channel. Ya, di subscribe ya. Nah, di TikTok, saya setahun bikin TikTok. Istri saya, anak-anak saya bilang, Abi ini katanya mau dakwah. Sekarang umat Rasulullah banyak tuh joget-joget di TikTok. Dakwah lah di sana gitu. Saya bilang, aduh, bikin TikTok lagi. Akhirnya dibikinlah TikTok, bikin TikTok. Akhirnya sekarang sudah 1 tahun saya main TikTok, 38 orang masuk Islam di TikTok. Iya. Jadi dakwah saya hari-hari gitu bunda. Hari ini sekarang full dakwah. Ya, kalau ketemu orang non Muslim, ajak masuk Islam. Ketemu orang Islam, ajak masuk masjid. Ya. Dakwah tuh nggak boleh marah-marah, ya bunda. Dakwah tuh harus dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dirangkul, jangan dipukul. Orang-orang tuh jangan dimarah-marahin terus bunda, dimarahin di bapak-bapak ini di masjid jangan terlalu banyak peraturannya masjid ini. Buka masjid 24 jam. Orang kalau masuk masjid jangan ditanya dari mana kamu KTP minta, jangan. Masuk masjid, udahlah siapkan ruang tamu. Di masjid ini kita masih ada tempat makan, tempat minum. Kami di masjid kami di Cibubur bunda ada tempat ngopi gratis. Disiapkan ruang untuk tamu. Jadi semua orang datang dimuliakan, ditanya, Bapak udah makan belum? Kalau makan sudah makan dulu. Ya, sehingga masjid menjadi tempat yang paling indah di muka bumi, yang paling nyaman. Orang yang senyum-senyum semua. Ini orang bahagia-bahagia masuk masjid, pulang-pulang sakit kepala dia, stres dia. Kenapa? Udah kena marah, sendalnya hilang. Ditulis lagi, barang hilang, kami tidak bertanggung jawab. Orang kalau kayak gitu Pak, gak bisa jadi pengurus masjid. Bagaimana kita mengangkat orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjadi pengurus masjid? Di Jogokarya, di Jogja bunda, kalau ada jamaah masjid hilang motor, diganti sama masjid motornya. Hilang motor ganti motor, hilang sendal ganti sendal. Tanggung jawab, masjid tanggung jawab, keamanan masjid dijaga. Masjid karpet mesti yang terbaik, mesti wangi, jangan ada debu di masjid, jangan ada jaring laba-laba di masjid. Di rumahnya Allah. Ibu-ibu bawa kolak ke masjid, bawa makanan ke masjid. Ya bapak-bapak biar lama duduk-duduk di masjid. Bapak-bapak ini kalau nggak nongkrong di masjid dia pindah bunda. Kalau udah di kafe yang lainnya waitersnya cantik-cantik. Udah makan Pak Haji? Makan apa Pak Haji? Senyum, aduh. Iya bunda. Masjidnya kembali ke masjid. Siap nggak bunda? Targetnya apa? Masjid kita ini apa namanya? Al-Hikmah. Al-Hikmah. Sholat subuhnya seperti sholat Jumat.
Oh, kalau ibu-ibu sudah punya anak laki-laki sholat di masjid, punya suami sholat di masjid, ibu nggak usah khawatir. Itu suami nggak akan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah. Tapi nggak maksiat, tapi dia kawin lagi, Ustaz. Gimana? Kawin lagi itu bukan maksiat. Waduh, nyesal kita undang Nurul Sulaiman. Bunda, nggak usah takut itu Bunda, nggak usah takut. Jodoh tuh Allah yang atur. Teman saya Bunda dari dulu pengen kawin lagi, nggak kawin-kawin. Ini nggak ada jodohnya dia, nggak ada jodoh dia. Nah, bagaimana caranya sekarang hati ibu itu jaga hati dengan Allah. Nggak usah jaga hati suami. Dulu suami dia punya hubungan dengan Allah. Allah ciptakan ibu itu apa? Untuk mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada suami. Memuliakan suami karena Allah. Kalau suami sudah keluar dari rumah 10 meter, 100 meter, serahkan kepada Allah. Dia mau ngapain di luar, berdosa, bermaksiat, dia mau ngapain pun, ibu tidak akan ditanya oleh Allah terhadap dosa suami. Bunda, wanita tidak bertanggung jawab tentang dosa suaminya. Ibu tak akan dihisap di akhirat. Kenapa kamu tak ajarkan suamimu? Tidak ada. Tidak ada. Tapi suami bertanggung jawab atas dosanya istri. Enak jadi wanita Bunda. Kenapa enak? Seluruh pahala suami mengalir 100% ke buku catatan amal istri. Waduh, suamiku nggak pernah sholat Ustaz. Malang nasibmu. Gak ada transferan amal. Sungguh malang wanita yang punya suami tak mau baca Quran, punya suami tak mau sholat, punya suami tak mau berdakwah, tak mau beramal, tak mau pergi haji, tak mau pergi umrah, tak mau hidupkan sunnah. Tak ada transferan amal ke buku catatan amal istrinya. Yang ditransfer cuma buku rekening bank saja. Iya, kalau rekening bank ditransfer, kadang bank pun tak ada. Amal tak ada, bank tak ada. Tapi kalau wanita, maka wanita saleh itu siapa? Wanita mendorong suami untuk mentaati Allah. Dia percikan air ke wajah suami, bangunkan suami malam. Disuruh suami, abang pergi dakwah, abang pergi ta'lim, abang pergi. Dia dorong suaminya. Seluruh pahala suami mengalir ke buku catatan amal istri, dan semua dosa istri mengalir ke buku catatan amal suami. Bila suami tak ajarkan agama kepada istrinya. Tapi kalau sudah diajarkan agama, ini istri memang istri durhaka. Kita laki-laki terbebas dari segala pertanyaan. Kalau sudah diajarkan. Paham Bunda? Jadi ibu-ibu nggak usah stres Bunda, nggak usah sewa intel untuk ngikutin bapak kemana. Sewa mata-mata. Ini bapak ini jangan jam berapa nih? Biasa pulang jam 9, jam 10 belum pulang. Wah, jangan-jangan buka cabang nih bapak ini kalau. Oh, suuzon. Suuzon Bunda, jangan suuzon Bunda. Ibu nggak akan bisa menghentikan itu Bunda. Takdir, jodoh, rezeki maut ibu nggak bisa hentikan. Ibu cuma bisa memperbaiki hubungan hati dengan Allah. Jangan sampai kalau ada ujian berat dari Allah terus ibu gila. Ibu kalau marah-marah terus di rumah, wajah ibu tambah jelek. Sementara maaf Bunda, sekarang penculik bapak-bapak lebih mengerikan daripada penculik anak-anak. Pelakor sekarang, tiap siang dia tanya suamimu, Bu, tiap siang ditanya, sudah makan bang? Ibu pernah nanya suami kayak gitu? Nah, insya Allah ya. Nah, sekarang tingkatkan ikram. Setelah itu serahkan sama Allah. Ya Allah, hidup dunia sementara ya Allah. Kalau dia memang suami yang baik soleh, abadikan kami sampai ke surga ya Allah. Tapi kalau dia memang orang jahat, di dunia cukup ya Allah. Karena saya pernah bilang sama ibu-ibu, Bu, mudah-mudahan saya doakan semoga ibu bahagia, ibu bersama suami sampai ke surga. Terus ibu-ibu, Ustaz, kalau bisa janganlah saya. Di dunia aja lah ya. Stres saya. Ada juga bapak-bapak bilang gitu, Pak, mudah-mudahan sampai ke surga sama ibu ya. Nampaknya enggak lah. Ibu tahu nggak, di HP bapak-bapak itu kalau dicek kadang-kadang ada tulisan kuntilanak. Siapa kuntilanak? Ternyata nama istrinya. Bu, ibu cari cinta Allah, ya. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Apapun yang terjadi, ikhlaskan kepada Allah. Ya Allah, ini ujian sementara saja. Betul?
Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Hakikat pernikahan, hakikat cinta sesungguhnya nanti di surga, bukan di dunia. Di surga Bunda. Dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Jadi apapun yang terjadi serahkan kepada Allah. Tidak usah beban itu dipegang-pegang terus Bunda. Ada masalah ditahan terus. Ini kan ringan nih, handphone ini ringan nih. Tapi kalau ditahan 2 jam, stroke tangan kita. Letakkan saja, sujud. Di mana curhatnya? Di atas sajadah tempat curhat terindah. Ibu nggak boleh curhat di Facebook. Sekarang ibu-ibu mas, saya kan ustadznya artis Bunda. Semua artis cerai, artis kawin itu TV-nya dia saya Bunda. Semua. Ada artis yang buka jilbab saya ditanya, ada artis yang buka cadar saya ditanya, ada artis pakai cadar saya ditanya, ada yang artis poligami saya ditanya, semua urusan. Jadi masalah-masalah ini memang setiap kita ini punya persoalan, punya permasalahan. Curhatnya di mana mereka awal-awal? Curhat di sosmed, bikin story, akhirnya menyesal. Kalau ibu sudah buka aib suami ibu di depan publik, berarti ibu sudah memutuskan bercerai dengan dia. Paham? Kalau ibu masih cinta, masih sayang, tutup aib suamimu. Kalau masih sayang, tutup aib. Tapi kalau sudah mau udahan, silakan. Mungkin ibu nggak ada pembelaan dari mana-mana, silakan cari pembelaan di luar. Tapi hati-hati, banyak akhirnya orang yang mengambil keputusan ketika emosi, akhirnya dia menyesal. Laki-laki ini kalau sudah marah diucapkan talak Bunda, jatuh talak. Oh kalau marah jatuh talak, jatuh. Kan ada bilang marah nggak jatuh kan? Dia kan marah emosi, jatuh. Bahkan guyonnya jatuh. Ibu masak enak nih, tiba-tiba suami bilang, wah enak kali masak kamu, kucerai juga kamu, jatuh tuh. Mesti bercanda, dia bercanda, jatuh. Hati-hati Bunda, hari ini banyak orang zina muhsan. Dia sebetulnya bukan lagi suami istri dalam pandangan Allah karena sudah ditalak 3 sama suaminya. Selama hidup berantem berkali-kali, dikeluarkan kalimat talak, dia itu nggak boleh rujuk lagi. Kalau udah 3 kali ditalak, ibu nggak boleh rujuk lagi, kecuali ibu harus muhalil nikah lu dengan orang lain, baru boleh rujuk lagi. Hati-hati Bunda. Coba ingat-ingatlah selama kawin itu berapa kali dia dicerai. Tahu-tahu pulang pengajian semua nggak mau ambil tasmu, aku bukan suami istri lagi, bukan. Coba pikir, kalau ada kadang-kadang pengadilan agama memutuskan tidak jatuh talak, kenapa? Karena dianggap laki-laki ini jahil, bodoh. Banyak orang laki-laki bodoh nggak tahu hukum. Nah, maka orang kadang-kadang udah talak 3 masuk ke pengadilan agama, diputuskan talak 1 kan, supaya dia belajar. Yang tanggung jawab siapa itu? Hakim yang tanggung jawab. Nah, maka ibu-ibu sekalian, di mana curhat kita ada masalah? Di atas sajadah tempat curhat terindah. Kalau kita curhat ke teman kita, sebagian tak peduli, sebagian mentertawakan. Ya. Udahlah. Sekarang ada Allah Bunda. Ambil rakaat wasta'inu bisabri wassalat. Saya tahu semua kita ini pasti ada masalah. Dunia ini memang tempat masalah, ya. Tapi jangan terlalu lama menyimpan masalah. Hidup sementara saja, betul enggak? Ya. Sedih sementara, bahagia sementara. Nah, ada lagunya tuh, udah nggak tahu lagi? Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat Tapi ada ibu-ibu, Allahu Akbar, ada ibu-ibu bilang, Ustaz memang cantik sementara Ustaz, tapi aku jelek dari dulu nih Ustaz. Jelek pun sementara. Jadi hadirin sekalian, dari Sulaiman ya beginilah.
Saya tetap menjadi seniman. Saya mau meninggalkan dunia seni sebetulnya, tapi guru saya melarang. Dia bilang, gunakanlah kemampuanmu untuk mengajak orang kepada Allah. Jangan hentikan. Kalau seandainya musisi-musisi muslim, seniman Islam berhenti berkarya, nanti yang tersisa di dunia hanya lagu-lagu batil saja. Nanti anak-anak ibu lari-lari pulang-pulang nyanyinya lagu-lagu joro-joro. Untung ada sekarang Opi, ada aku, ada Maher Zain, ada Habib Syekh, ya. Kalau nggak ada yang muslim-muslim syair-syair Islami, maka yang ada di dunia hanya lagu-lagu maksiat saja. Betul nggak? Jadi ibu jangan bilang, oh itu haram musik. Jangan. Kalau musik mengajak maksiat baru haram. Tapi kalau mengajak kepada kebaikan, itu mubah saja hukumnya, boleh. Contoh lengkap, lagu-lagu yang mengajak cinta kepada tanah air, Garuda Pancasila, Indonesia Raya, itu siapa yang berani mengharamkan? Nggak ada. Itu kan juga adalah musiknya. Jadi perkara-perkara khilafiyah jangan dibesar-besarkan. Jadi Sulaiman bikin lagu deh, kan lagunya religi. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Tunggu. Saya lihat masih banyak yang nggak ikut bergerak mulutnya. Oke? Kita sepakati ya. Saya bilang orang kaya, ibu-ibu bilang mati. Yang paling keras teriak mati, paling panjang umurnya. Yang nggak ikut teriak mati, mati duluan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, yang di luar mati, yang di tengah mati, yang ceramah keras mati. Astagfirullah. Padahal saya udah pelan-pelan nih. Yang ceramah mati. Pak, nampaknya memang kita harus berpisah, Pak. Ini ibu-ibu kalau udah marah bahaya, Pak. Saya minta pengamanan keluar ya. Minta maaf Bunda ya. Kita ngobrol-ngobrol. Sebetulnya yang saya sampaikan pengalaman saya, ya, nasihat-nasihat terbaik yang mudah-mudahan bermanfaat, yang ringan-ringan saja. Ini kesimpulannya apa? Kita harus jadi orang baik. Ya, kita harus jadi orang baik dalam pandangan Allah. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, yang pertama, hatinya terbebas dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sholatnya khusyuk wal khudu, laki-laki berjamaah di tempat azan dikumandangkan, wanita di awal waktu. Boleh di masjid, tapi lebih baik di rumah. Yang keempat, ciri-ciri orang baik, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempatnya lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Yang kelima, orang baik dalam pandangan Allah, lisannya basah dengan zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dan orang baik dia tawadu. Ibu tahu tawadu? Hatinya rendah, tak ada sedikit pun kesombongan di hatinya.
Dia menganggap semua orang lebih baik dari dia. Orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Orang tua ini lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Anak-anak muda lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Tolong ucapkan kalimat ini setiap hari. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Ada beberapa orang yang mau mengalah, ada. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Tapi nggak apa-apa lah ya. Saya salah itu tak betul ya. Kemudian ikhlas, orang ikhlas dipuji tersenang hati, dibuli tersakit hati. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandang Allah, fikirnya dakwah. Dia berpikir senantiasa bagaimana agama ini tersebar ke seluruh dunia. Bunda doakan bulan September insya Allah saya akan berangkat dakwah ke luar negeri, mungkin selama 4 bulan. Jadi 4 bulan mungkin kita tidak bisa komunikasi, karena kalau saya pergi dakwah itu saya matikan semua sosial media, WhatsApp, karena ini sangat mengganggu ya. Jadi saya fokus nanti datang dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, naik gunung turun gunung. Kita berjalan kaki rencana 4 bulan. Ya, nanti kita akan ikut dapatilah apa yang Nabi buat, apa sahabat buat. Mudah-mudahan nanti ada satu negara yang masuk Islam, ada satu kota yang masuk Islam, ada satu kampung yang masuk Islam, minimal ada satu orang yang masuk Islam. Ingat, satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Mari kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya wal walid ya akhir al akhirin ya dzal qatimatin ya rahimah masakin ya rahman rahimin ya Rabb. Ya Allah, kami berkumpul di masjid ini ya Allah karenamu ya Allah. Banyak salah, maafkan kami ya Allah. Banyak dosa, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami, keluarga kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkan hidayah di hati kami, jadikan diri kami asbab hidayah ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Bila ada yang sakit di sini, angkatlah penyakit kami ya Allah. Bila ada yang sempit, lapangkanlah hidup kami ya Allah. Bila ada yang berhutang, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Bila ada yang jomblo ya Allah, tak punya suami, tak punya istri, berikanlah jodoh terbaik yang saleh dan salehah ya Allah. Yang punya hutang, lunaskan hutang kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau Maha melihat anak-anak kami ya Allah. Lihatlah dengan pandang kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan mereka anak yang saleh dan salehah, alim alimah, dai-dai, hafiz dan hafizah. Ya Allah, kami ingin berjumpa Nabi di surga. Ya Allah, hantar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Banyak permintaan kami ya Allah. Apa yang diminta Nabi itu yang kami pinta, apa yang ditolak Nabi itu yang kami tolak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, minta maaf, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Tante Desi naik sepeda. Terima kasih, dadah. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Mendengar tausiah Ustaz, cepat rasanya waktu berlalu ya Bu. Bertambah kurang rasanya ilmu dalam diri ini. Mohon izin Ustaz, kami akan membuka 3 pertanyaan dari ibu yang akan ditanyakan nanti kepada Ustaz. Semoga Ustaz berkenan untuk menjawab pertanyaan ibu semua. Oke, masih ada pertanyaan? Silakan ibu. Maaf, yang di depan dulu ibu. Silakan. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya untuk Pak Ustaz. Begini, seperti uraian dari Pak Ustaz tadi bahwa sebagai suami yang sudah mengajarkan istrinya untuk taat beribadah, tetapi istrinya masih belum menjalankan sepenuhnya, maka suami tidak berdosa ya Pak Ustaz ya. Apakah ini juga berlaku bagi orang tua yang sudah
mendidik anaknya dan maksimal mengajarkan ilmu agama, tetapi seorang anak itu masih belum taat. Bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, Masya Allah. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bunda, ya sama aja. Tugas orang tua kan menyampaikan, tugas kita semua lah. Bahkan sebetulnya hisab ini bukan hanya kepada anak istri, tetangga kita pun, nih bapak-bapak nih yang bolak-balik ke masjid, tapi tetangga boleh diajak, itu kan dihisab, ditanya di akhirat nanti. Mereka menuntut kita. Jadi semua orang yang tak pernah kita ajarkan agama, yang tidak kita sampaikan ilmu kepada mereka, mereka semua akan menuntut kita di akhirat. Ya, semua orang akan menuntut kita. Nah, terutama yang tanggung jawab utama ya anak itu, anak istri. Jadi itulah, sama aja Bunda. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Bahkan ada nabi yang tak punya pengikut, tapi nggak ada nabi yang masuk neraka. Ya, nabi nggak punya pengikut itu banyak. Nabi Lut itu tak ada pengikut, bahkan anak istrinya tidak ada ikut sama dia. Anak-anaknya cuma ikut perempuan berapa orang. Nah, jadi tugas kita Pak mengajar saja ya, menyampaikan saja. Ibu, silakan. Ya, pakai niqab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Dalam kitab Sirah Nabawiyah disebutkan bahwa Rasulullah SAW dan sahabatnya berhijrah ke Madinah dimulai pada bulan Safar. Terus dan tiba di Madinah pada awal bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, pencerahannya mengapa dan apa hikmahnya? Kenapa bulan Muharram ditetapkan pada awal bulan pertama di kalender Hijriah? Iya. Oh ini saya nggak tahu jawabannya nih, nggak tahu nih. Ada yang tahu nggak jawabannya? Nanti saya cari dulu jawabannya Bunda. Ya, makasih. Pokoknya semua pertanyaan pasti saya jawab. Minimal jawabannya nggak tahu ya. Terus saya pengen tahu juga Ustaz. Iya, yang berapa? Kenapa pada bulan Muharram itu pada tanggal 10 semua kejadian terjadinya pada bulan 10. Misalnya Iya, tahu. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar pada bulan 10. Sebelum Muharram ya. Terus Nabi Yunus masuk ke ikan pada bulan 10. Iya. Jadi dari ikannya. Terus Nabi Musa tanggal 10 juga. Iya. Makanya kita puasa pada Asyura. tanggal 10 itu karena selamatnya Nabi Musa dan pengikutnya. Iya. Padahal yang paling miris itu adalah ketika Sayyidina Husain dibantai Tanggal 10. tanggal 10 juga Ustaz. Iya. Kenapa tidak memperingati Nabi Husain itu? Sayyidina Husain itu. Iya. Itu saja. Makasih. Assalamualaikum. Iya, Masya Allah. Jadi hikmah Allah ini Bunda ini aku kasih tahu ya. Kita beragama ini, ya kadang-kadang ada perkara yang tidak bisa kita pikirkan di luar kemampuan kita. Cuman perintah Allah kan sami'na wa ta'ana. Ya, kenapa tanggal 10 Muharram kejadian-kejadian besar itu terjadi? Ya, maka Rasulullah SAW mensunahkan kita tuh puasa Asyura di sana itu. Termasuk pembunuhan Sayyidina Husain tanggal 10 Muharram juga. Orang-orang Syiah bahkan merayakan dengan hari Asyura yang besar-besaran itu. Bahkan kalau mohon maaf Bunda ya, aku mau jelaskan kalau Syiah ya ulama semua telah sepakat ya, Syiah bukan Islam ya. Syiah itu dia telah berbeda dengan kita. Kalau mereka mengaku ya terserah aja. Jadi kalau ada orang yang menghina sahabat Nabi, mereka telah keluar dari Islam. Jadi ibu hati-hati ya. Ada orang mengatakan aku Syiah tapi aku tidak ada sahabat. Kalau kamu tidak hina sahabat Nabi nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ada hari ini orang yang masuk ke ibu menawarkan ajaran-ajaran yang baru, menghina Ahlul Bait, menghina Abu Bakar, Umar, Utsman, kalau kata guru saya siapa saja yang menghina sahabat Nabi, dia kafir. Hatta dia Muhammadiyah sekalipun, dia NU. Kalau dia hina sahabat Nabi, dia kafir. Kalau kita ragu dia kafir, kita pun kafir. Ya. Jadi ibu-ibu ya, kenapa kita tidak merayakan itu secara khusus untuk Sayyidina Husain? Karena memang kejadiannya bukan hanya kejadian Sayyidina Husain. Dan itu perintah puasa itu setelah kejadian Sayyidina Husain setelah Rasulullah wafat.
Ya, Nabi menyuruh untuk puasa Asyura itu untuk mengenang hari-hari besar sebelumnya. Ya. Nah, jadi kita tidak membahas tentang agama lain ya. Yang jelas Islam Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan seluruh sahabat Nabi. Kita mencintai Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, tapi bukan berarti harus menghina yang lain-lain. Oke Bunda ya, hati-hati ya. Jadi kalau ada orang-orang Bunda yang datang menghina Ibunda Aisyah sama ibu, katakan maaf, saya Islam. Itu ibu saya, yang kalian hina. Dan kita tidak akan dihisab oleh Allah tentang perkara mereka. Ibu-ibu nggak usah mempertanyakan kenapa Husain dibunuh, siapa yang membunuh, ini semua. Itu bukan urusan kita, dan kita tidak akan ditanya Allah di akhirat tentang urusan itu. Ya, yang jelas kita cerita kebaikan para sahabat karena Allah telah maksumkan mereka dengan menjulukan radhiyallahu anhum wardu'an. Allah ridha kepada mereka semua. Ya Bunda ya. Jadi kita merayakan hari Asyura bukan karena Sayyidina Husain dibantai, tidak. Tapi karena sebelumnya. Kejadian-kejadian nabi-nabi sebelumnya. Paham? Ada lagi satu lagi? Buruan. Satu lagi Ibu, mohon yang bagian belakang belum ini ada yang mau ditanyakan, Ibu yang bagian belakang. Silakan. Silakan Ibu. Bu, pertanyaan jangan susah-susah ya. Ini saya bukan ustadz soalnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz Dedi, saya akan menanyakan tentang nama saya Ibu Siti Sonia dari Majelis Taklim Al-Kausar Geraha Asri. Mau menanyakan apakah suara wanita itu termasuk haram? Karena kita itu di masjid kalau mengadakan pengajian biasa kita kalau untuk memanggil jamaah kita mengucapkan sholawat, baca sholawat atau gimana. Tapi sebagian kecil di warga di sekitar kami itu ada yang kurang setuju dengan suara-suara sholawat itu dan mengatakan bahwa itu haram atau bid'ah atau apalah katanya begitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita ini banyak auratnya Bunda. Maaf ya, kita ini di Indonesia memang agak sedikit berbeda. Mohon maaf sekali. Ya, kalau aku ya sering dakwah ke luar negeri, ke negara-negara lain, contoh di India, di Pakistan, Bangladesh, atau di negara-negara Arab. Kita memang tidak berhadapan langsung wanita dengan laki-laki. Wanita dengan laki-laki itu pakai tabir, pakai hijab ya. Cuman di Indonesia budaya kita dari dulu memang begitu. Kiai-kiai begitu, ini begitu susah. Tapi ini tidak bisa dibenarkan. Ya. Tapi aku bilang sama tadi teman-teman ya, minimal ibu-ibu udah mau dengar ngaji itu udah bagus. Tapi kalau mau sempurnanya ya pakai tabir. Kalau ibu ikut pengajian mastur namanya, kalau aku sama teman-teman tabligh itu ya, itu nggak kelihatan. Kita di balik tabir bicaranya. Perempuan pun bisi-bisi juga. Kita nggak dengar suara perempuan. Ya, karena memang perempuan auratnya banyak. Bahkan Bunda, sendalnya perempuan itu bisa jadi aurat. Sendalnya perempuan ya, kan laki-laki ini semua otaknya nggak bersih semua. Ada yang lihat perempuan, siapa ini? Lihat sendal kemana? Makanya suara ketika imam baca Al-Fatihah kan ibu-ibu nggak usah ngomong amin, dalam hati aja. Ya, karena ibu-ibu juga ikut amin. Itu imam tuh kalau dengar suara ibu bisa hilang hafalannya tuh. Dia mah suara siapa ya? Bang Bunda ya. Jadi jangan berlebih-lebihan, Bunda. Kalau mau hadroh, mau salawat silakan. Tapi suaranya yang wajar-wajar saja. Dan juga jangan, ya Allah, gimana ya menjelaskan ya? Yang haram tuh gini lah, kita sepakati aja lah. Suara wanita yang haram tuh yang mendesah. Ibu angkat telepon nih. Assalamualaikum. Siapa ya? Itu haram itu Bunda. Itu haram jelas. Ibu-ibu kalau ngomong sama laki-laki yang ajnabi jangan dilembut-lembutkan suaranya. Assalamualaikum. Ya siapa? Nggak ada bapak. Cukup. Bapak nggak ada Bu. Ibu ngapain? Aku sendiri aja di rumah.
Kacau aja nih, kacau lagi. Boleh saya ke rumah Bu? Kacau lagi kan. Nah, jadi maksiat. Jadi perempuan ini hadirin sekalian, ya, suaranya bisa jadi aurat, jemurannya bisa jadi aurat. Bahkan saya pernah waktu satu kali ya, ini maaf ya, ini terakhir nih. Saya ketemu satu orang bunda, satu orang di India, orang mualaf, orang Australia. Dia baru masuk Islam. Kami lagi makan berjamaah. Lalu saya tanya sama dia, Hamzah, dia mualaf orang Melbourne kan. Are you married brother? Dia bilang yes. Alhamdulillah. Terus kita kan suka kepo, tanya istrimu orang mana. Pas saya tanya istrimu orang mana, dia nggak jawab. Dia teruskan makan. Setelah makan dia panggil saya, Sulaiman, come. Dia bilang yes. Excuse me brother, maaf. Next time please you never ask about somebody else wife. Lain kali kamu nggak usah tanya tentang istri orang. Kenapa perempuan dihijabin, ditutup auratnya semua? Supaya tidak dilihat laki-laki lainnya gitu. Sekarang perempuan kita, maaf ya, sebagian perempuan kan yang sudah sempurna hijabnya dia pakai niqab, bahkan dia pakai purdah bunda, matanya pun nggak kelihatan, ditutupi semua. Ya, itu tingkatan hijab itu bertingkat-tingkat. Yang standar seperti ini boleh ibu buka dan telapak tangan itu bukan aurat. Sebagian ulama katakan ini boleh dibuka ya. Terus kalau ada orang yang lebih hati-hati lagi seperti ibu yang pakai niqab, matanya nampak. Ada yang lebih hati-hati lagi, ditutup matanya pakai purdah. Serius. Ibu pergi umrah, ya, itu namanya purdah bunda, ada. Tapi ada hijab yang terhebat dari wanita apa? Dia tidak berjilbab, dia tidak bernikab, dia tidak bercadar, dia tidak berpurdah. Tapi 4 dinding kamar yang menjadi hijabnya. Dia nggak keluar rumah. Dia cuma bersolek berdandan menunggu suaminya pulang. Nah, itu hijab tertinggi. Tapi tidak banyak perempuan yang mampu berdiam diri dalam rumah. Kan perintahnya karena fi buyutikum, bunda. Jadi saya tanya sama Bu Lia tadi, saya lanjutkan ceritanya. Ya, kenapa saya nggak boleh tanya tentang istrimu? Dia bilang karena kampung istri pun aurat. Itu pertama kali saya dengar dari orang yang baru saja masuk Islam. Saya bilang kalau nama perempuan aurat, kalau jemuran perempuan aurat, suara perempuan aurat saya pernah dengar. Tapi kalau kampung istri aurat, ini baru saya dengar. Can you explain to me? Okay, let's say dia bilang, I tell you, and in the front of 10 brother, di depan 10 orang, I answer you, aku jawab pertanyaanmu, my wife from Japan. Dari mana? Kalau aku jawab istriku dari Jepang, maka 10 orang yang mendengar, they have 10 different pictures about Japan. Ada 10 gambar yang berbeda tentang Jepang. Sebagian membayangkan samurai, oke? Sebagian membayangkan sumo, sebagian membayangkan bunga sakura, sebagian membayangkan sushi, makanan Jepang, sebagian membayangkan miyabi. Itu jenis makanan juga, mudah makanan mie. Ya Pak. Sebagian ada yang membayangkan, mohon maaf, mungkin dia pernah nonton film-film maksiat tuh, dia bayangkan Jepang. Ada mungkin udah menghayal Jepang, udah kebayang dia punya anak 3 orang Jepang. This is not every man have a clean heart, brain like you. Tidak semua orang otaknya bersih seperti kamu. Maka bunda mohon maaf ya, ibu-ibu hati-hati dengan laki-laki ajnabi. Ibu nggak usah berteman dengan laki-laki, nggak usah. Teman suami aja. Maaf, berteman dengan laki-laki. Saya nggak punya teman perempuan bunda. Teman saya istri saya. Kemana-mana saya aja istri saya. Kalau berteman, I don't need. Tidak perlu teman perempuan, nggak perlu. Ujung-ujungnya curhat maksiat.